Ada kalanya indahnya mimpi mampu menyinari suramnya hari. Semenjak mimpi itu, hari-hari Majnun secerah sinar matahari. Harumnya semerbak seolah surga yang sengaja membocorkan aromanya ke bumi. Embusan anginnya seperti tiupan kasih Al-Masih yang mampu membangkitkan orang mati. Betapa ajaibnya benih tumbuh di tengah padang gersang. Apakah nasib telah lelah membanjirinya dengan cobaan hingga ia diliputi kebahagiaan? Mari kita temukan jawabannya. Majnun masih seperti biasanya, duduk termangu sendirian dengan berkawan binatang-binatang. Matanya melintasi sejauh yang mampu ia lihat. Tiba-tiba muncul gumpalan pasir berputar-putar berwarna putih keperakan, mirip cadar yang menyembunyikan paras wanita. Semakin lama benda bergerak itu semakin mendekati Majnun. Ada kalanya cadar itu menunjukkan apa yang di dalamnya, namun juga menyimpan erat rupa yang dibaliknya. Bayangan itu semakin jelas dan terbentuk sesosok penunggang kuda. Tampak bertanya-tanya. Majnun terus mencari tahu apa yang penunggang kuda itu inginkan. Tiada jalan ataupun tanda yang mengantar orang itu ada di padang ini. Apakah ia sengaja mencarinya? Masih di kejauhan penunggang kuda itu melompat dari pelana. Berjalan pelan menelusuri bukit dengan hati-hati. Ia terseok karena ia adalah seorang yang telah renta. Majnun masih keheranan. Mungkinkah ia sedang lari dari istana sang raja hutan? Dia mengingatkan Majnun tentang orang hitam yang mengabarkan perkawinan Laila. Rupanya sang penunggang kuda kali ini tidak seperti orang hitam yang menakutkan itu. Wajahnya tampak bersih, bermartabat. Binatang yang berada di situ tampak gelisah dan memberi isyarat kepada orang tua asing itu. Mereka menggeram, melolong, dan menggaruk-garuk tanah. Kemudian keadaan membisu seketika. Majnun berdiri lalu melangkah menuju tamu tak dikenal itu. Saat mereka berdua bertatap, Majnun berbicara santun dan lembut kepadanya. Wahai bintang yang bersinar, hendak kemanakah dirimu? Kamu dan aku belum mengenal. Adakah yang ingin kau kabarkan kepadaku? Aku senang melihatmu di sini, tetapi tampaknya teman-temanku menaruh curiga padamu. Bukankah seharusnya aku begitu? Bukankah seharusnya aku begitu? Seutas tali bisa sangat menakutkan bagi yang pernah terkena gigitan seekor ular. Tapi aku belum pernah digigit ular. Tapi seekor naga besar pernah menelanku hingga datang seorang penunggang unta menghampiri, menusukkan duri di hatiku. Itu sangat menyakitkan dan masih terasa menyayat. Jika kau datang hanya untuk melukaiku seperti itu, lebih kau melangkah mundur dan kembali ke kaummu. Tiada sepatah kata pun keluar dari orang yang sekarang berada di hadapan Majnun, seperti bayangan yang jatuh. Tubuhnya roboh tersungkur di hadapan kaki Majnun. Ia pun membuka mulutnya,
mulai bercerita. Yang mulia, raja di antara makhluk-makhluk mulia, belantara dan penghuninya menemanimu. Kijang yang mengasihi, singa buas yang menjaga, dan di hadapanmu ia bak kucing rumahan yang jinak. Aku tidak datang untuk membuatmu terganggu, melainkan datang dengan membawa kabar dari kekasihmu, sebuah pesan rahasia dan berita yang belum disampaikan orang sebelumnya. Hanya untukmu saja darinya yang kau rindu. Sekarang kau mengerti, tetapi jika kau menginginkan aku lebih baik diam, maka aku akan tetap diam dan pergi. Dada Majnun berdeguk kencang dengan ucapan si pembawa berita itu. Hatinya merekah penuh harap. Ia berkata, "Jika itu maksudmu, lanjutlah berbicara. Ceritakan kepadaku, cepat, katakan." "Anak muda, aku tahu nasib yang membawamu di atas bumi ini seperti kuda liar yang tak tertundukkan, yang ingin melempar jauh-jauh penunggangnya. Sebelum kuceritakan kabar dari yang kau kasihi, maka dengarkan apa yang telah aku alami. Beberapa hari yang lalu aku melintasi sebuah tempat. Aku jumpai barak, tanda, dan taman dengan air, dipenuhi tanaman, bebungaan, dan pohon-pohon kurma. Aku biarkan mataku menjelajah isi taman yang sepi itu, namun tiada sosok manusia yang terlihat selain seorang yang sedang termangu, hampir tak terlihat, bersembunyi di antara rerimbunan. Kukira baru saja kujumpai sebutir bintang bercadar yang jatuh dari langit, atau rembulan, atau matahari. Seolah dialah keindahan Taman Firdaus itu. Dialah mutiaramu saat air mengalir menyusuri wadi, dan ketika seorang gadis yang matanya selincah rusa muda berbicara. Setiap untaian kata yang meluncur dari bibir manisnya membuat air lelah beriak dan berhenti mengalir. Merdu suaranya menghanyutkan siapa saja yang mendengar. Matanya yang memancarkan bening mutiara, dan bila ia kerlingkan mata itu di balik cadarnya, kau pun akan mabuk dibuatnya. Singamu akan menjadi jinak bak seekor kelinci. Dialah segala keindahan yang terpadu. Rambutnya bergelombang layaknya kuas yang menorah huruf jim. Tubuhnya lentur dan langsing seperti huruf alif, dan huruf mim melengkung membentuk mulutnya. Apabila huruf-huruf itu disatukan akan berbentuk kata jam, yang artinya cawan. Bukankah dia adalah cawan misteri yang memantulkan belingnya, membiaskan segala rahasia dunia. Jam, matanya bersinar bagai bunga mekar. Jika kau tatap kelopak matanya, kan kau lihat pancaran mimpi-mimpinya. Kecantikannya seperti cahaya yang memancar, seolah memberi napas kehidupan yang menyejukkan. Akan tetapi permata kepiluan tersembunyi di sudut matanya, seperti seruling yang mengalunkan nada-nada kepiluan. Kecantikannya termakan derita mendalam yang telah membungkukkan badannya. Kini keanggunan melati telah terganti dengan layunya yang mengering. Setelah ia menggambarkan sosok Laila, ia melanjutkan, "Percayalah padaku, setiap perhatiannya
tercurah padamu. Ia tidak pernah benar-benar menikah hanya karena ketakutan ia menerimanya. Ia menangis terus tanpa memperdulikan dirinya, bagai mentari yang lupa akan cahayanya sendiri. Hatiku ternyuh melihat dukanya. Aku mendekati gadis malang itu dan bertanya, "Siapakah engkau? Apa yang menimpamu hingga membuatmu meratap dan menangis?" Gadis itu mengangkat wajahnya yang penuh air mata. Matanya sembab dan sambil terseduh ia menjawab, "Mengapa kau taburi lukaku ini? Aku dahulu Laila, tapi kini bukan lagi. Deritaku telah membuatku gila, bahkan lebih gila dari ribuan kegilaan. Bukankah kau tahu Majnun? Ya, ia telah menjadi sasaran bidikan tombak dan panah, keangkuhan dan kedudukan. Tapi ia laki dan aku bukan. Dia dapat pergi sesukanya, tapi lihatlah diriku. Bukankah aku adalah seorang tahanan? Aku adalah seekor ayam hutan yang terkurung dari seorang ayah yang seekor burung gagak, dan dari suami yang seperti burung hering. Tiada teman tempat mengadu, menuangkan resah gundah hatiku. Seekor ayam hutan bukanlah elang yang bisa terbang tinggi semaunya." Ia menghela nafas sambil menerawang ke angkasa. Ia melanjutkan, "Lalu sesuatu mengusik kepalaku. Pikirkanlah tentang aib, dan ayam hutan harus tetap tinggal dan memikul bebannya. Oh, wanita bisa saja menjadi singa betina yang yang ha, yang haus darah, yang menguasai lelaki hingga ia bertekuk lutut di hadapannya. Namun wanita tetaplah wanita yang harus tunduk kepada kodratnya. Apa yang bisa kulakukan? Aku tak kuasa melawan nasibku. Yang ku tahu hanya kepasrahan. Aku tidak diizinkan bersama Majnun. Di manakah dia? Bagaimana keadaannya? Apa yang ia pikirkan? Adakah ia punya teman? Jika ya, siapa dia? Wahai orang asing, jikalau engkau tahu keadaannya, kumohon katakan kepadaku." Setelah orang tua itu menyampaikan kedukaan Laila, ia berkata, "Itulah yang dikatakan Laila, dan ketika kulihat sosokmu untuk pertama kalinya saat ini, aku sudah mengetahui banyak tentangmu. Anak muda, umur telah memberi tahu tentang banyak hal sia-sia. Tidakkah mereka telah membicarakan kisahmu dan cintamu? Adakah di antara orang Arab tidak mengetahui tentangmu? Tapi justru Laila tidak diperbolehkan mengetahui tentang dirimu. Adilkah ini? Itulah kenapa aku sempatkan berbicara kepadanya tentang dirimu dan mendengarkan luapan hatinya yang merindukanmu. Tampaknya kehadiranku seperti tetesan embun di daun kering, batinnya membekas seperti lilin di atas kanvas." Orang tua itu masih terus berbicara. Di depan Laila, aku mengatakan, "Majnun hidup sendirian." Aku diam sejenak. Tampak Laila memasang kupingnya baik-baik. Aku melanjutkan, "Ia berkawan dengan binatang-binatang liar, singa, kijang, serigala, dan lain-lain. Berkelana dari bukit ke lembah, melintasi hutan dan padang,
menjadi petapa yang jauh dari kehidupan manusia yang terkebiri di dalam masa lalunya. Sekiranya cintanya telah menggelayut kuat dan dalam jiwanya hingga pikirannya menjadi sakit. Ayahnya meninggal dan Majnun semakin terpuruk. Ia berpuisi tentang kemalangannya sendiri. Syair-syair yang terucap dari bibirnya terdengar seperti goresan pedang yang menyayat-nyayat hati. Seringkali ia meratapi ayahnya. Air matanya mengucur deras, bahkan jika sebongkah batu mampu mendengar, ia akan menangis olehnya. Aku bacakan untuknya puisi-puisimu yang mampu kuhafal. Laila mendesis, gemetar, badannya menggigil. Ia menangis meratapi kepergian ayahmu. Lama sekali kau kini sendirian. Ia menjadi sedih karena tidak bisa bersamamu merasakan penderitaanmu. Namun tiba-tiba ia teringat sesuatu, sebuah peringatan. Sambil menunjuk ke arah tendanya, ia berkata, hatimu mulia, pikiranmu suci. Wahai orang tua, aku percaya padamu. Berjanjilah kau akan kembali ke sini besok. Itu adalah tendaku. Pergilah ke sana. Akan aku tulis sebuah surat untuk Majnun. Aku ingin kau mencarinya hingga kau menjumpainya. Sampaikanlah surat dariku untuknya. Bersediakah kamu? Kemudian aku menjawab, aku berjanji. Maka aku menepati ucapanku. Aku bertemu dia kembali. Ia mengenakan baju biru gelap, jubah kesedihannya guna menghormati ayahmu. Di sela lipatan pakaiannya, ia mengeluarkan sepucuk surat. Ia berikan kepadaku. Ini suratnya. Ia mengeluarkan lipatan kertas dari kantong bajunya, menciumnya, kemudian ia memberikannya kepada Majnun. Majnun termangu dengan tatapan terbuka, seolah ia sedang bermimpi saat ia terjaga. Mungkin ini hanya sebuah surat, namun akan menjadi suatu yang sangat berarti bagi seorang pencinta. Ia pandangi surat Laila yang ada di dalam genggamannya tanpa kata. Kepalanya dipenuhi pertanyaan. Bukankah itu terlalu berharga? Mengapa itu bisa datang terlalu tiba-tiba? Bukankah ini sangat berlebihan? Mampukah ia menanggung hadiah yang begitu besar, melebihi harta benda di dunia? Seperti setan sedang menguasai tubuhnya yang kaku, tiba-tiba ia merobek gombal yang menempel di tubuhnya. Lalu ia menari, berputar cepat dan semakin cepat. Ia berteriak, tertawa hingga tiada beda antara luapan duka dan gembira. Melompat seperti kucing menangkap mangsa. Berjumpalitan seperti bubungan yang berputar. Berkali-kali, puluhan kali, hingga ia kelelahan, jatuh tersungkur dan telentang. Matanya terbuka tapi masih diliputi sesuatu yang aneh. Tak peduli kerikil dan bebatuan telah merampas akal sehatnya. Seperti orang gila meracau karena mabuk anggur dan membuatnya pingsan. Namun surat Laila masih tergenggam erat di tangannya. Saat ia tersadar, ia perhatikan genggaman itu. Perlahan detak jantungnya memelan. Lekas ia merobek segel surat itu. Dalam surat itu Laila menuliskan,
atas nama Tuhan yang menghembuskan nafas kehidupan dan bersemayam segala kebijaksanaan, yang mengetahui segala yang terjadi, kelahiran dan kematian, apa yang merangkak dan berenang, daun yang jatuh hingga setiap embus nafas dan detak jantung makhluk-makhluknya. Dia raja diraja dari semua penguasa, dan dalam genggamnya langit dan bumi seisinya. Atas rahmatnya mengisi semesta dengan bintang-bintang, planet dan manusia yang banyak, menganugerahi hujan dan makanan untuk kelangsungan kehidupan. Tiada yang mengawali maupun mengakhiri. Dia yang meniupkan roh kepada segala makhluknya, menyalakannya dengan obor akal makhluknya, kemudian menerangi dunia seisinya. Dia yang maha mengetahui segala bahasa, yang mengerti yang tak mampu bicara. Baris selanjutnya, Laila melanjutkan. Dari tawanan, seorang wanita yang tercekik kesedihan terhadap lelaki yang sedang berduka. Kutuliskan pesan ini hanya untukmu yang berusaha melepas belenggu dukanya. Wahai sayangku, sudah berapa siang dan malam berlalu sejak aku kaitkan taliku kepadamu. Bagaimana hari-harimu dalam kelanamu, wahai yang dibimbing jalan oleh 7 planet dan gugusan bintang. Aku tahu kau setia menjaga persahabatan. Kau biarkan cinta itu anggun dan megah, mengalir dalam arus darahmu siang dan malam. Kau bagaikan permata tersembunyi dalam ceruk bebatuan, mata air kizir yang senantiasa memancarkan air kehidupan. Dalam kegelapan kaulah ngengat yang selalu mengelilingi cahaya. Kau menjungkir balik dunia, namun tiada kau ambil darinya, melainkan hanya seiris roti dan 1-2 keledai liar sebagai temanmu. Di atas bumi, tubuhmu seperti tameng yang menjadi sasaran olokan dan cacian panah-panah. Namun, apalah artinya semua itu jika kau sedang berjalan menuju hari kebangkitan? Aku tahu kau belum terlepas dari belenggu. Kau sulut sendiri ladangmu, dan kau serahkan dirimu hanya untukku. Segala olok-olok, kesengsaraan, penderitaan kau pikul sendiri. Namun apalah arti dari semua itu bagimu? Bagiku, kita tetap bersama walaupun tidak dekat. Kita tetap setia walau aku hanya bisa merasakan apa yang sedang kau lakukan. Dengan segenap cintaku, kita selalu ada bersama. Katakan padaku, dengan siapakah kau bahagia? Walaupun aku terpisah darimu, meskipun aku jauh darimu, aku tetaplah di sisimu. Benar adanya aku sudah bersuami, hanya seorang suami, bukan kekasih, karena tak pernah kubiarkan ia menyentuhku barang sedikit pun. Hari-hariku terasa begitu sesak, tapi tiada seorang pun yang dapat merenggut berlianmu ini. Percayalah, kan ku jaga cinta ini tetap suci dari noda, seperti kuncup bunga yang tidak pernah mekar. Dengan putus asa suamiku menungguku di depan pintu yang tak akan pernah kubuka untuknya selamanya. Walaupun ia memiliki ketenaran dan kemuliaan, apalah arti semua itu bagiku?
Siapakah dia jika dibandingkan dengan dirimu? Walaupun jauh bagiku kau bagai bunga-bunga lili di kebun bawang, tapi wanginya hilang jika kau cium. Rasakanlah, mentimun adalah delima karena ia adalah bentuk luarnya saja, bukan daging buahnya. Cintaku, betapa aku berharap kita membangun mahligai bersama di dunia ini. Tetapi mereka menolak penyatuan kita. Apakah itu salahku? Aku tidak mampu melawan tiupan badai yang begitu besar dan aku terhempas olehnya. Oh sayangku, hatiku yang tak mampu membuatmu bahagia menangis sedih atas nasib yang menimpa kita ini. Sayangku, kirimi aku satu duri yang berada di jalan setapakmu. Sebab ia akan menjadi mawar yang merekah di taman jiwaku. Kirimi aku sehelai rambutmu, karena itu darimu mewakili seluruh isi dunia ini. Wahai yang dikirimkan Allah untukku, kizirku, di mana kau menapakkan jejak, gurun pasir gersang akan merekahkan bunga-bunga. Akulah rembulan yang melihatmu dari kejauhan, yang menerima sinarmu. Oh matahariku, jadilah air kehidupan abadiku. Aku telah mendengar tentang kematian ayahmu. Maafkan aku, oh sayangku. Kakiku terlampau lemah untuk bisa menujumu kala berduka sendirian. Kala berduka sendirian, aku tidak bisa menyertaimu. Itu mengiris-iris hatiku. Dalam kesedihan aku memukul-mukul wajahku dengan tanganku seolah ayahku sendiri yang mati. Aku kenakan pakaian biru tua seperti bunga violet, tanda dukaku. Mataku sembab bersimbah air mata seperti kelopak bunga berselimut debu emas. Tidakkah kau tahu itu, oh kekasihku, oh kekasih, bukankah kau mengerti duriku? Bukankah kau mengerti duriku? Kulakukan segala sesuatu untuk merasakan kedukaanmu. Ya, segalanya, kecuali satu hal. Aku tak bisa datang sendiri kepadamu. Itu adalah mustahil. Tapi apalah artinya keterpisahan jika hati kita satu. Jiwaku tak pernah satu detik pun jauh dari jiwamu. Aku tahu berapa dalam luka hatimu. Kurasakan setiap deritamu. Apa yang bisa kita berdua lakukan adalah bersandar kesabaran dan pengharapan. Kekasihku, dunia ini hanya sebuah penginapan untuk kita barang semalam. Keributan dan kegaduhannya tiadalah berarti apapun, karena waktu akan cepat berlalu untuk kita segera meninggalkan peristirahatan sementara ini untuk perjalanan selanjutnya. Seorang bijak akan menyembunyikan kesedihannya, jika tidak orang jahat dan pendengki akan menjadi gemuk dan menari di atas luka kita. Siapapun yang menabur benih tidaklah menjadi soal. Kiranya yang perlu kita ingat adalah apa yang akan tumbuh darinya. Jikalau hari ini duri menghalangi langkahmu, esok kan kau panen kurma.
dan kuncup bunga dengan janji mekarnya kemudian. Tak perlu bersedih, kekasihku. Jangan biarkan hatimu menjadi berat dan berpikir tiada seorang pun menjadi temanmu. Bukankah aku temanmu? Aku ini milikmu, milikmu saja. Tepislah gundahmu, jangan pernah merasa sendiri. Ingatlah kepada Tuhan, Dialah teman bagi mereka yang tak punya teman. Ayahmu telah pergi, kau tak boleh seperti petir dan menyala di langit. Jangan terhanyut dalam dukamu seperti buih di samudra. Ayahmu telah meninggal, tetapi semoga anaknya tetap hidup. Bebatuan bisa jadi remuk dan hancur, namun permata di dalamnya tetap utuh. Surat Laila membuat Majnun berbunga-bunga bak ribuan bunga bermekaran di musim panas. Ia telah hilang dan seolah dia bukan dirinya sendiri. Untuk waktu yang lama ia tak mampu mengatakan apa-apa kecuali "Oh Tuhanku" berulang kali. Kemudian setelah cukup lama ia sedikit tenang. Tiba-tiba air matanya jatuh berlinang deras. Sang penyampai surat Laila itu hanya memandangi Majnun yang berada di hadapannya tanpa mampu berkata dan berbuat. Majnun meraih tangan pria itu lalu menciumi berkali-kali sebagai tanda terima kasihnya. Ia membungkukkan badannya, lalu ia menciumi kakinya. Tampak tenang ketika akal sehatnya telah kembali. Apakah gerangan yang terpikir olehnya kemudian? Aku harus membalas surat ini, ujarnya. Ya, aku harus membalasnya sekarang, serunya penuh kepastian. Tiba-tiba ia memelas dan bertanya, lalu bagaimana cara aku membalas surat Laila? Penyair yang mutiara syair-syairnya telah ia jajakan di tenda dan pasar Arabia, namun belum pernah ia menuliskannya karena ia tidak punya kertas maupun pena. Mendengar itu, sang utusan tersenyum. Ia seperti telah mengetahui hal itu dan dari jauh hari mempersiapkannya masak-masak. Ia mengambil sebuah kotak kecil dari kantongnya, membukanya dan disodorkan di hadapan Majnun yang gundah. Lihatlah, tampak di dalam wadah itu peralatan yang diperlukan seorang penulis. Ini ambillah. Tidak berpikir lama, Majnun mengambil secari kertas dan sebuah pena. Ia merumuk di atas tanah, meletakkan kertas di atas lututnya, lalu menulis, atau lebih tepatnya menggambar dengan halus dan lembut tanda per tanda. Puncak tinta itu menggores kertas begitu lancar, seolah tanpa berpikir apa yang akan dibubukkannya. Sudah sekian lama ia simpan rasa itu di hatinya, rasa duka, derita, dan cintanya. Apa yang terpendam kini keluar, seperti gunung yang gemuruh mengeluarkan isi perutnya. Bebatuan mulia dalam setiap rangkaian huruf-huruf, titik, garis, dan gambar yang manis terwujud jalinan kalung indah, gambaran kesedihannya sendiri. Majnun kemudian menyerahkan suratnya itu kepada orang baik hati yang sabar atas dua pasang merpati yang kasmaran. Segera ia naik ke punggung kudanya. Secepat topan kuda itu berlari kencang membawanya pergi.
Kembali ia menemui Laila. Gadis itu membaca surat Majnun dengan air mata berderai. Dengan puja-puji kepada Tuhan, Majnun memulai suratnya. Atas namamu yang mengetahui segala sesuatu ciptaan Dia, yang tampak pada benderang siang dan yang tersembunyi. Kau ciptakan gunung dan bebatuannya serta segala yang ada di dalamnya. Kau ubah gelap malam menjadi siang yang terang, dan di balik bilik-bilik hati manusia membuka di hadapanmu. Kau tiup kemeriahan musim semi, juga kau pinjamkan telinga mendengar doa-doa manusia tidak bahagia yang merindu hiburan. Setelah kuputuskan ikatanku dengan dunia dan isinya, kutuliskan surat ini untukmu. Kepadamu kan ku jual darahku semurah mungkin, seharga yang kau inginkan. Ku jaga persahabatan dan cinta kita, itu katamu. Ibarat besi yang dibuat belum ditempa, kunci belum dibuat. Aku begitu dekat dengan cinta itu, tetapi juga jauh. Aku debu yang menempel di kakimu, dan kau adalah air kehidupan. Ketiada berdayaan ini menjadikanku bersimpuh di kakimu, dan tanganmu terulur mendekap menolongku. Karenamu aku menderita, untukmu aku berduka, dan kau mencoba meredakan sakitku. Lalu kau sendiri anting-anting siapa yang menghias telingamu. Kaulah Ka'bahku, engkaulah engkaulah altarku. Kau telah menjadi pintu gerbang siapa yang akan melaluinya. Kau adalah sakitku, dan kau sembuhkan luka itu dengan anggur di cangkirku yang tak menjadi milikku. Kau mahkota megah, tapi tidak di atas kepalaku. Perhiasanku yang dipakai orang asing, sementara aku pengemis yang menjaganya. Oh sayangku, teman surgaku, di manakah kunci yang membuka pintu gerbangnya? Telah tumbuh pohon kehidupan di dalam rimbamu yang tiada seorang pun menyentuhnya. Jika kau tebang pohon itu, dirimu juga akan tumbang. Aku bumi yang kau pijak dari sentuhan tanganmu. Ku tumbuhkan bunga untukmu. Namun jika tangan itu memukulku, debu yang berputar akan menyelimutimu. Engkau tuan putriku, ku bersimpuh di bawah kakimu dengan membawa beban seorang hamba. Di manakah perisaiku? Telah kulempar dan aku menyerah pasrah di hadapanmu. Kuserahkan diriku menjadi tahananmu. Namun apabila engkau sekarang menolakku, maka biarlah kepala ini berada di ujung pedang. Janganlah kau lukai dirimu sendiri, janganlah kau serang pasukanmu sendiri. Kasihanilah diriku, kasihanilah dirimu sendiri. Bersikap lembut dan ramahlah. Berilah pelipurlah luka hatiku, hingga budak terbebaskan dibuatnya. Mungkinkah hamba patuh kepada Tuan yang tidak pernah dilihatnya? Apakah Tuan meninggalkan anak buahnya? Namun begitu, biarkanlah aku tetap menjadi hambamu. Jangan pernah menggantikanku dengan yang lain.
Tidakkah kau membawaku ke tungku untuk dibakar di sana? Bukankah kau lelahkan namaku bak sebongkah es yang kau jemur di terik matahari? Bukankah kau telah melakukan itu semua? Cintaku, kau buat benderang siangku menjadi gulita malam. Kau pula yang masih memukulku ketika aku meratap. Apakah itu adil? Kau menculik hatiku, kau rebut jiwaku lalu berpikir tentangku. Kapan? Kau hanya menjual kata-kata yang meremas hatiku, sementara aku, cintaku telah membakarku menjadi api, dan kau yang membeliku. Yang kuserahkan darah ini untukmu, apa yang bisa kau tunjukkan? Di mana ada tanda-tanda cinta, tunjukkan padaku. Itukah yang kau balas, sayangku, kau banjiri kata-kata indah di taman hatiku, sementara ikatan taliku padamu kau putuskan, dan tali orang lain yang kau kaitkan. Kau berikan cinta pada orang asing, lalu kau luapkan keluh kesahmu padaku. Jika tidak, kuasamu adalah belenggu yang sungguh kejam. Bukankah kau merasakan kesedihanku? Setiap tanda ku anggap itu darimu, karena hanya kau yang aku pikirkan. Tetapi kiranya ku tahu di manakah kau berada, di manakah ku temukan kedamaian. Jika hanya orang yang hatinya tenang yang diperkenankan memandang wajahmu, bukan orang yang melalui hari-harinya seperti aku. Kau adalah permata yang mampu membuat gembira pemiliknya dan memberi kekuatan. Ibarat kita menggali tanah untuk menemukan harta yang terpendam, namun tanah pula menolak menyerahkannya. Jika burung bulbul menyanyikan pujian, lalu burung gagak menelan buah ara makanannya. Ataukah seorang penjaga yang menanam delima, lalu dengan begitu saja memberikannya untuk orang lain, orang bodoh yang sakit. Oh, aku tidak memilikimu, sungguh jalan takdir begitu ganjil. Oh, rembulan yang menyinari wajahku, kapan kau melepaskan diri dari rahang naga itu? Oh, batu rubiku, kiranya aku menantikan kau terlepas dari batu gerinda suamimu. Kapankah lebah akan menyerahkan madunya untukku? Kapan kiranya ular terkapar sehingga pintu kekayaan itu terbuka? Kapan cermin itu akan melunturkan karatnya? Kapan? Kapankah aku dipersilahkan seorang putri untuk dapat memasuki biliknya? Aku harus hidup jauh darimu, sementara suamimu layaknya ngengat yang menari mengitari cahayamu. Oh, aku tak kuasa menanggung kebencian kepada lelaki itu. Semoga ia menikmati cahaya, semoga ia bahagia. Ampunilah aku, maafkan aku, sayangku, sayangku, atas prasangka burukku kepadamu. Walaupun aku tahu tiada orang yang mampu memasuki bentengmu. Cangkang itu melindungi mutiaramu dan tiada yang dapat menyentuh perhiasan yang tersimpan di balik rambutmu. Oh sayangku, kau adalah baikku, kau adalah burukku, kau adalah sakit sekaligus obatku, kaulah segalanya bagiku. Hati yang terbakar cemburu dapat menyembunyikan pikiran jahat. Bukankah kau tahu kekuatan nafsu? Betapa aku rindu ingin beradu kasih
berdua-dua denganmu. Kau tahu betapa aku cemburu dengan nyamuk yang hinggap sesaat di tubuhmu. Sungguh pencinta macam apa yang tidak mampu mengubah mata dan hatinya hingga seekor serangga menjadi seekor burung hering. Lalu tubuhku menggigil, membuatku merasa seolah semut yang tidak pernah tenang beristirahat sebelum nyamuk enyah dari sebutir gula yang manis dan berharga baginya. Nyamuk itu adalah suamimu, Ibnu Salam, lelaki terhormat, namun dalam pandanganku ia tidak lebih dari seorang pencuri yang menikmati sesuatu tanpa ia bayar. Ia mencemaskan sekuntum mawar yang ia bahkan tak mempunyai hak memetiknya. Ia seorang penjaga mutiara yang tidak pernah ia membelinya. Mencintaimu membuat hidupku layu, bibirku mengering dan membuat mataku sembab berlinang air mata. Oh cintaku, engkau bagai kuntum melati. Jika saja kau mampu membayangkan betapa aku menjadi gila, sangat gila. Mencintaimu membuatku mengorbankan segalanya. Demi dirimu aku kehilangan diriku. Inilah jalan cinta yang ditempuh mereka yang melupakan dirinya sendiri. Cinta ini siapa yang setia harus membayar dengan darah mereka. Jika tidak maka cinta itu tidak lebih berarti dari sebutir gandum. Dengan cara ini, oh cintaku, kau tuntun aku, kau tunjukkan jalan kepadaku, menyingkap tirai cinta sejati, walaupun kesetiaanmu masih tetap tersembunyi dariku selamanya. Biarkanlah cintaku kepadamu menjadi penjaga rahasia-rahasiaku. Biarkanlah duka karena cinta ini membelai mesra jiwaku ini. Biarkanlah perih luka ini merajamku. Jika tidak ada obat penawar luka, apalah arti lukaku selama dirimu tak terluka? Semua derita bukanlah apa-apa.